Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Duyanti dengan NIM 105240048. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan judul Kedudukan Hukum Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum Islam di Hindia Belanda dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, penerimaan penuh, dan yang kedua, penerimaan oleh hukum adat. Meskipun demikian, hukum Islam masih berlaku, terutama pada hukum waris. Dalam polisi hukum Indonesia, hukum Islam diakui sebagai sumber hukum yang penting. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara, memungkinkan hukum Islam berkembang sebagai hukum nasional. Prospek hukum Islam di Indonesia. Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk memasukkan nilai-nilai etika ke dalam hukum Islam yang sistem yaitu hukum nasional. Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin kebebasan beragama, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum adalah prinsip dasar negara yang dijauhi oleh nilai-nilai Pancasila. Hukum Islam bersama dengan hukum adat dapat menjadi sumber hukum nasional. Namun, penerapan hukum Islam sebagai hukum positif masih menjadi tantangan, membutuhkan upaya-upaya untuk menjadikan nilai-nilai Islam menjadi undang-undang. Keinginan untuk memasukkan kembali 7 dari kata Piagam Jakarta ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan upaya untuk memperkuat dasar hukum penerapan syariat Islam di Indonesia. Peluang dan tantangan dalam hukum Islam di Indonesia. Selama pemerintahan Orde Baru, sistem politik tidak demokratis, dengan negara memegang kendali penuh pembuatan kebijakan. Kondisi ini membuat sulit bagi hukum Islam untuk diterapkan. Namun, dengan adanya oposisi yang terbuka, dalam pemerintahan ada peluang bagi umat Islam untuk memperjuangkan penerapan hukum Islam. Tantangan utamanya adalah datang dari pemerintahan yang lebih condong dan nilai-nilai sekuler dan melihat hukum-hukum Islam tidak relevan dengan kondisi sosial di Indonesia. Sementara itu, umat Islam merupakan kewajiban agama yang harus diterapkan dan dipertahankan. Terlepas dari tantangan, ada beberapa peluang untuk menerapkan hukum Islam. Yang pertama adalah hukum Islam yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dapat berlaku langsung. Yang kedua, Indonesia bisa mengatur masalah hukum Islam yang hanya berlaku untuk umat Muslim. Yang ketiga, hukum Islam memiliki kedudukan yang sama di Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional di masa depan. Terlepas dari peluang ini, keberhasilan penerapan hukum Islam sangat tergantung pada keputusan hakim, baik di peradilan agama maupun di peradilan umum. Pernyataan peradilan agama dengan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat diterima dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Penerapan hukum Islam itu contohnya ada di Aceh, di mana meningkatkan jumlah lembaga dan organisasi Islam dan penerapan nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk menjadi hukum nasional di Indonesia. Jadi, kesimpulan pada materi kedudukan hukum Islam di Indonesia ini adalah bahwa kedudukan hukum Islam di Indonesia setara dengan hukum peninggalan Hindia Belanda dan hukum adat. Penduduk Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam. Hukum Islam merupakan sumber dalam pembinaan hukum nasional. Hukum Islam juga akan menjadi hukum nasional yang ditentukan pada kebijakan pemerintahan sebagai legal policy, politikus, intelek Muslim, dan praktisi hukum Islam sangat mempunyai peranan dan memberlakukan hukum Islam yang menjadi hukum nasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada yang lebih, mungkin itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.